Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja kita ke mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Materinya tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pelajaran ke-6. Kita langsung ke poin pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW kian gemar mengasihkan diri dengan berbekal roti dari gandum dan air. Beliau rutin pergi menuju Gua Hira di Jabal Nur. Jarak bukit itu kira-kira 2 mil dari Mekah. Guanya tidak terlalu besar, panjangnya hanya 4 hasta dengan lebar 1 hasta saja. Berbeda dengan rutinitas sebelumnya, sudah selama 6 bulan terakhir Nabi Muhammad mendapati mimpi yang hakiki. Kepadanya datang sebuah cahaya yang terang seperti fajar pagi. Pada Ramadan tahun ketiga dari pengasingan di Gua Hira, akhirnya Allah pun berkehendak melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan nubuwah dengan menurunkan Jibril alaihissalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Hari Senin malam 7 Ramadan atau bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, usia Nabi Muhammad genap 40 tahun 6 bulan 12 hari. Di saat itulah Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul dan mulai mengemban tugas menyiarkan. Kedatangan Malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad bermenung di Gua Hira, angin mendadak terasa begitu dingin hingga muncullah satu sosok yang berada di depan Nabi Muhammad dan berkata, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," kata Nabi. Malaikat Jibril memegangi tangan dan merangkul Nabi dengan kencang hingga membuat napas tersesak-sesak. Tak lama Jibril melepaskan pelukannya dan kembali menyeru, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mengulangi perbuatannya hingga 3 kali. Setelah kembali melepaskan pelukan, sosok yang diutus khusus itu menyampaikan firman Allah SWT yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Rasulullah telah mendapat pengalaman yang tak pernah terduga sebelumnya. Menuruni Hira, beliau terus berusaha memalingkan pandangan, serupa kebingungan. Nabi benar-benar merasa gentar setelah bertatap dengan Jibril. Anehnya, kemanapun ia bergerak, makhluk yang baru saja memperkenalkan diri itu selalu merajai penglihatan. Tak cuma itu, di sepanjang jalan, bebatuan dan pepohonan pun terdengar mengucapkan salam. Dengan penuh tergesa, Nabi terus menuruni bukit dan pulang. "Wahai Abul Qasim, dari manakah engkau? Demi Allah, aku telah menyuruh orang untuk mencarimu hingga ke puncak Mekah. Namun mereka kembali tanpa membawa hasil apapun." Sapa Siti Khadijah kala menyambut suaminya di muka. Usai menerima wahyu pertama, Nabi terdiam dan lantas bersabda, selimutilah aku agar rasa gemetar ini hilang." Siti Khadijah segera mengambil selimut untuk memakaikannya. Lantas sosok yang sangat dicintainya itu ia papah menuju kamar. Setelah tampak sedikit tenang, Khadijah berkata, "Sungguh, aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu." Khadijah terus membujuk agar Nabi berkenan menceritakan hal ihwal yang telah dialami. Tak lama Nabi pun bangkit dan menuturkan perihal penerimaan wahyu itu secara gamblang dan jelas. Mendengar kabar agung dari Rasulullah SAW, Ummul Mukminin itu terus menenangkan dan berkata, "Jangan takut, bergembiralah, Allah tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan keluarga, menafkahi kerabat dan membantu orang-orang tidak mampu, memberikan jamuan kepada tamu serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah tidak akan mengizinkan setan mengganggumu. Mereka tidak akan membuatmu tenggelam dalam khayalan. Tidak bisa diingkari lagi, Allah SWT memilih engkau untuk memberi petunjuk